Ada hal menarik yang saya ingin tampilkan. Dalam proses pembuatan video ini, saya iseng dan penasaran, ingin menguji seperti apa jawaban dari ChatGPT dalam menyikapi pertanyaan yang sama dengan isi video ini. Tahukah kamu bagaimana jawaban ChatGPT saat saya bertanya? Menurutmu, apakah dari semua agama, mana yang lebih komprehensif, logis, sainstis, masuk akal, otentik keasliannya, dan sempurna dari semua kitab yang telah diturunkan? Dan jelaskan mengapa. Dan inilah jawaban dari ChatGPT. Mengapa Allah tidak menjadikan seluruh manusia Muslim? Mari kita mulai dengan keberagaman keyakinan di dunia. Saudaraku, jika kita melihat dunia saat ini, kita akan menemukan begitu banyak keyakinan dan agama yang dianut oleh manusia. Dari sekian banyak kepercayaan, ada 5 agama besar yang paling banyak pengikutnya. Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Yahudi. Setiap agama ini memiliki ajaran, kitab suci, dan cara ibadahnya masing-masing. Islam dengan Al-Quran dan ajaran tauhidnya. Kristen dengan Injil dan keyakinannya pada Yesus sebagai juru selamat. Hindu dengan kitab Weda dan sistem kastanya. Buddha dengan Tripitaka dan ajaran pencerahannya. Serta Yahudi dengan Taurat dan hukum-hukum Talmudnya. Namun, ada satu pertanyaan mendasar. Jika semua agama itu benar, mengapa Allah tidak menjadikan manusia satu umat saja? Mengapa ada perbedaan ajaran? Dan mengapa hanya Islam yang tetap bertahan sebagai agama terakhir? Jawaban dari pertanyaan ini sebenarnya telah Allah jelaskan dalam Al-Quran. Setiap agama terdahulu diturunkan untuk kaum tertentu dan zaman tertentu. Saudaraku, setiap nabi yang Allah utus sebelum Nabi Muhammad hanya diutus kepada kaumnya sendiri. Dan risalah mereka memiliki masa berlaku. Ajaran mereka hanya berlaku hingga datangnya nabi berikutnya. Nabi Musa diutus hanya untuk Bani Israel, dalam Alkitab Matius 15:24. Nabi Isa sendiri berkata, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Nabi Isa juga bukan diutus untuk seluruh umat manusia. Bahkan dalam Matius 10:5-6, beliau berpesan kepada murid-muridnya, "Janganlah kamu pergi ke jalan bangsa-bangsa lain atau ke kota orang Samaria, tetapi pergilah hanya kepada domba-domba yang hilang dari bangsa Israel." Dalam kitab Taurat Ulangan 18 ayat 18, Allah berfirman bahwa setelah Musa akan ada nabi dari saudara Bani Israel yang merujuk pada keturunan Nabi Ismail, yaitu bangsa Arab. Dalam kitab Weda Hindu Esat 20:1, 27:2, disebutkan tentang seorang pemimpin dari padang pasir yang akan membawa kebenaran. Dalam Tripitaka Buddha Cakavati Sihanada Sutta, disebutkan akan datang sosok Maitreya, yang berarti yang paling pengasih, yang dalam Islam merujuk kepada Nabi Muhammad. Apa maknanya? Setiap agama sebelumnya memang diturunkan untuk kaum tertentu dan tidak untuk seluruh umat manusia. Hanya Islam yang diturunkan untuk seluruh umat manusia dan berlaku hingga akhir zaman. Berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia, tanpa batas waktu, tanpa batas ras, dan tanpa batas suku. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 107. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia, terbukti dalam 3 hal. Pertama, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh bangsa, bukan hanya kepada satu kaum. Dalam surah Saba ayat 28, Allah berfirman, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan." Yang kedua, Islam memiliki ajaran yang tak lekang oleh zaman. Ajaran Islam tetap relevan dalam segala aspek kehidupan, baik di masa lalu
sekarang maupun di masa depan. Yang ketiga, Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang tetap terjaga keasliannya. Allah telah berjanji dalam surah Al-Hir ayat 9. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafidhun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Berbeda dengan kitab-kitab terdahulu yang telah mengalami perubahan, penyisipan, dan penghapusan, Al-Quran tetap terjaga dalam bahasa aslinya. Sejak diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu. Mengapa Allah tidak menjadikan semua manusia Muslim? Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 99. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Maka, apakah kamu hendak memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman? Menurut tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Allah bisa saja menjadikan seluruh manusia beriman, tetapi Dia menghendaki adanya kebebasan memilih. Jika Allah menjadikan semua manusia Muslim secara paksa, maka tidak ada ujian. Jika tidak ada pilihan, maka tidak ada pahala dan dosa. Jika dunia ini tanpa ujian, maka kehidupan ini kehilangan maknanya. Ibarat seorang guru yang menguji murid-murid. Jika semua murid dipaksa mendapat nilai sempurna, apakah ujian itu masih memiliki arti? Tidak. Ujian menjadi bermakna karena ada perjuangan. Perbedaan agama adalah bukti kebijaksanaan Allah. Allah juga berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 48. Walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima ataakum fastabiqul khairat. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja, tetapi Dia hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Dalam tafsir As-Sa'di, ayat ini menjelaskan bahwa perbedaan agama bukan untuk membuat manusia saling membenci, tetapi sebagai ujian. Ibarat sebuah taman yang dipenuhi berbagai jenis bunga. Jika hanya ada satu jenis bunga, taman itu tidak akan seindah saat penuh warna. Begitu pula dengan dunia ini. Namun, ujian ini akan berakhir, dan pada akhirnya, hanya Islam yang akan tetap bertahan sebagai agama yang benar hingga hari kiamat. Kesimpulan, Allah Maha Adil, dan ujian ini akan berakhir. Allah berfirman dalam surah Hud ayat 118-119. Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah Dia menjadikan manusia umat yang satu. Tetapi mereka senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa perbedaan ini memang sudah menjadi ketetapan Allah. Namun, hanya mereka yang mendapatkan rahmat-Nya yang akan selamat di akhirat kelak. Maka, wahai saudaraku, daripada mempertanyakan mengapa Allah tidak menjadikan semua manusia Muslim, lebih baik kita bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita memilih jalan yang benar? Sudahkah kita menjadi bagian dari mereka yang mendapat rahmat-Nya? Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali kepadanya, dan hanya amal serta keimanan yang akan menyelamatkan kita dari azab-Nya. Allahu Akbar, Subhanallah, La ilaha illallah. Sebagai penutup yang terakhir, ada hal menarik yang saya ingin tampilkan. Dalam proses pembuatan video ini, saya iseng dan penasaran, ingin menguji seperti apa jawaban dari ChatGPT dalam menyikapi pertanyaan yang sama dengan isi video ini. Tahukah kamu bagaimana jawaban ChatGPT saat saya bertanya? Menurutmu, apakah dari semua agama, mana yang lebih komprehensif, logis, sainstis, masuk akal, otentik keasliannya, dan sempurna dari semua kitab yang telah diturunkan?
dan jelaskan mengapa. Dan inilah jawaban dari ChatGPT.